Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh kita. Silakan. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Mbak Vita, apakah hadir hari ini? Hadir, Pak. Mbak Sulis, apakah hadir hari ini? Hadiroh, Pak. Mbak Fikni, apakah hadir hari ini? Hadir, Pak. Mbak Mirah, apakah hadir hari ini? Hadiroh, Pak. Alhamdulillah, jika semuanya hadir dalam keadaan yang sehat, tidak ada halangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu. Kita menyanyikan lagu daerah, ya, lagu Gundul-Gundul Pacul. Yuk bersama-sama. Masih hafal nggak anak-anak? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Ya, yuk. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, kemelengan, nyungki, nyungki, wakul, kul, petah, limpang sekani, tadi sakramang. Pakul, limpang sekani, tadi sakramang. Kemudian pada minggu yang kemarin kita telah membahas tentang makna hakikat, yaitu cinta melalui tawakal. Kemarin kita masih ingat anak-anak? Sudah saya bagi ya berdasarkan hasil asesmen awal. Saya sampaikan nama-nama kelompoknya di slide yang berikutnya ya. Sekarang kita membahas ke tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian harus mampu menyebutkan tanda-tanda cinta kepada Allah. Apakah asing dengan kata-kata ini anak-anak? Ya, Pak. Ya, nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, kalian juga harus mampu menyebutkan hikmah dari tawakal itu sendiri ya. Hikmahnya itu apa? Nanti kita akan membahas. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan cinta kepada Allah, bahwa rasa kasih sayang dan ketundukan yang tulus kepada Allah itu menjadi salah satu wujud cinta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita selalu mendekatkan diri, memasrahkan semuanya kepada Allah. Itu menjadi salah satu wujud bahwa kita memiliki cinta kepada Allah. Apakah kalian cinta kepada Allah, anak-anak? Cinta, Iya, Pak, Pak. cinta. Seberapa besar cinta kalian kepada Allah, anak-anak? Tak terhingga, Tak terhingga, Pak. Masya Allah. Ya, seharusnya seorang muslim atau muslimah yang baik adalah dalam hatinya tertanam cinta yang sangat besar, melebihi cintanya apapun yang ada di dunia ini. Terkait dengan dasar atau dalil Quran atau dalil nakli, di sini disebutkan dalam surat Al-Imran yang berarti atau memiliki arti adalah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian meningkatkan cinta kita kepada Allah. Apakah kelihatan slide saya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan cinta kita kepada Allah? Ya, yaitu dengan mengenal Allah lebih dekat. Kemudian berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, taat kepada perintahnya dan menjauhi dari larangannya. Jadi taat kepada perintahnya atau menjauhi larangannya itu menjadi salah satu definisi dari bertakwa. Itu wujud cara kita meningkatkan cinta kepada Allah.
Tanda cinta kita pada Allah yang pertama adalah ibadah kita selalu meningkat. Sholat 5 waktu dilaksanakan semuanya apa tidak anak-anak? Ya, Iya, Pak. Berarti kalian sudah melaksanakan poin yang pertama, yaitu dengan rajin atau patuh terhadap ajaran-ajaran Islam, terutama dalam melaksanakan rukun Islam. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Apakah kalian pernah bertemu dengan Rasulullah? Mengapa kalian bisa mencintai Rasulullah padahal kalian tidak bertemu? Karena Rasulullah besok akan memberi syafaat kepada kita. Ya, betul Mbak Fikni. Ya, jadi meskipun kita itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi doa kita besok ketika di akhirat itu bisa menjadi orang yang mendapatkan syafaat besok di akhirnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dosa. Ini jelas ya, larangan Allah tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah mencintai orang yang soleh seperti ulama, kiai, ya. Kemudian orang-orang yang alim. Terakhir adalah kita bertawakal, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus bermuara pada Allah. Tidak boleh mencintai atau melebihi cintanya dari Allah, karena kita akan terjerumus dalam perilaku musyrik. Yang berikutnya, ya, tawakal. Coba Mbak Pita, silakan dibaca itu. Tawakal itu apa, Mbak Pita? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan selalu yakin akan keputusan yang terbaik. Itu semua milik Allah. Apakah Mbak Mirah pernah bertawakal dalam hidup selama ini? Pernah, Pak. Itu menjadi salah satu perilaku yang harus dilakukan oleh seorang hamba, ya. Jadi kita tidak boleh melupakan yang namanya tawakal, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kita. Maknanya adalah bahwa dalam agama Islam menggantungkan segala usaha dan hasil akhir itu semaksimal mungkin hanya kepada Allah. Terus tugasnya manusia apa? Yaitu untuk berikhtiar atau berusaha. Itu kewajiban seorang hamba. Ya, kemudian soal nanti diijabah atau tidak itu menjadi hak prerogatif dari Allah. Berikutnya hadis yang berkaitan tentang tawakal, ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang menyebutkan, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pada hari dalam keadaan lapar dan kembali sorenya dalam keadaan yang kenyang. Masya Allah. Apa kita harus bertawakal? Apa Mbak Fikni yang pertama? Tawakal sebagai bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Kita mengakui bahwa seorang hamba itu tidak ada apa-apanya jika di hadapan Allah. Jadi dia mendorong kita supaya berusaha lebih baik, memiliki keberkahan dalam hidup, menumbuhkan rasa syukur, kemudian meyakini adanya hikmah dalam segala kejadian. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah dari tawakal. Ya, mohon maaf itu agak tertutup ya. Yang pertama adalah memperkuat hubungan spiritual, ya, antara hambanya dengan Tuhannya. Ini supaya terbentuklah sifat-sifat tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Ada yang tahu perbedaannya, anak-anak? Rendah hati itu tidak sombong. Ya, kalau rendah diri itu minder, ya, atau dia merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi meskipun kita memiliki atau mengetahui segalanya, tetaplah berusaha seperti padi yang sudah semakin menguning, yaitu semakin tua justru semakin merunduk, ya, itu. Wala tamshi fil ardi marohana. Ini kita nggak boleh, ya, sebagai seorang hamba semakin pintar, semakin berkuasa, tetapi kesombongan kita justru semakin besar. Siswa juga dapat mengembangkan sifat positif, ya. Karena ketika orang itu bertawakal, otomatis dia akan memiliki sifat sabar bahwa segala doanya itu pasti akan diijabah. Yang tentunya waktunya juga kita tidak tahu. Terus yang berikutnya adalah membangun rasa percaya diri dan meminimalisir rasa cemas dan stres. Ya.
Kemudian individu yang peduli dan solidaritas kepada orang lain. Jadi tawakal ini menghindarkan kita yang keempat itu menjadi dari sifat egois. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya sesuai dengan hasil asesmen awal ya. Yang pertama adalah kelompok yang diketuai atau dikoordinasi oleh Mbak Mir'ah ya, yaitu yang kemarin tentang apa Mbak Mir'ah? Ya, Pak. Makna Tentang makna tawakal ya kalau nggak Pak. salah. Ya. Yang kedua dengan kelompok Mbak Fikni, yaitu kelompok tentang memahami video. Tapi tadi videonya ada kendala teknis ya, tapi nggak masalah. Nanti saya akan kirim. Yang ketiga adalah kelompok Mbak Sulis. Ya. Ini adalah tanda cinta kepada itu hikmah tentang tawakal. Nah, apa yang akan kalian lakukan dengan tema-tema yang tadi? Nanti setiap kelompok akan mengidentifikasi dan menganalisa apa yang akan dipresentasikan dalam pembelajaran hari ini. Ya, saya kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan dari setiap tema yang ada di kelompok masing-masing. Ya, kelompoknya Mbak Fikni nanti bisa menerima file dari saya sambil saya mencari linknya ini ya. Tadi bisa menyimak video. Ya, apakah itu linknya sudah diterima Mbak Fikni? Sudah. Oh iya, jadi silakan disimak dulu bersama kelompoknya. Nah, nanti dianalisa video tersebut tentang apa ya. Tadi videonya mohon maaf tidak bisa ditampilkan di slide sini. Saya kira cukup ya anak-anak untuk mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan pada kesempatan hari ini. Kira-kira yang mau maju duluan harus diundi atau mau dari kelompok satu? Dari kelompok satu, Pak. Oh ya, sesuai urutan satu, silakan tentang makna tawakal. Nah, makna tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal dalam melakukan sesuatu. Secara lebih spesifik, tawakal berarti menyerahkan segala hasil dan urusan kepada Allah setelah melakukan segala upaya yang terbaik dan berusaha sebaik mungkin dalam suatu hal. Kelompok yang kedua, silakan. Apa makna dari video yang saya kirim tadi lewat link? Oh ya, Pak, terima kasih. Dari kelompok 2 itu makna yang terkandung dalam video bahwa apapun masalah dan ujian yang dihadapi dalam hidup, jangan sampai putus asa. Maka kita harus menjalani dengan sabar dan tetap beribadah dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Ya, luar biasa ya. Yuk, aplaus buat semua kelompok ya, sama-sama yuk. Yang kalian presentasikan itu sudah sangat komplit atau lengkap ya. Kemudian slide yang berikutnya marilah kita simpulkan bersama-sama yang dapatkan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, cintai Allah. Nah, yang kedua, tanda kita cinta kepada Allah, takut kepadanya. Ya, betul. Yang ketiga, arti tawakal itu adalah memasrahkan diri atas kehendaknya disertai dengan usaha dan juga doa. ya, yang terakhir, Hikmah tawakal adalah menjadi orang yang ikhlas dan berserah diri. ya. Jadi dari beberapa kesimpulan yang kalian sebutkan tadi, itu bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita. Refleksi untuk hari ini, masih ingat nggak cinta kepada Allah tadi artinya apa anak-anak? Cinta kepada Allah, kita harus Artinya melakukan amal yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan, itu menjadi salah satu wujud rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, hikmahnya apa aja tadi? Bisa mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Ya, betul. Jadi semakin besar tawakal kita, pasrah kita, maka rasa syukur atau rasa keimanan kita juga akan meningkat semakin besar. Pertemuan hari ini saya kira bisa dicukupkan untuk sekian. Nanti jika ada beberapa pertanyaan atau permasalahan, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, saya kira tema atau tujuan pembelajaran pada hari ini saya kira cukup ya. Jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan,
Bapak minta maaf ya anak-anak. Ya, Pak. Silakan, siapa yang mau memimpin doa penutup? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Mbak Sulis. Mari teman-teman, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.